ngomongnya ya, bukan A Metal Project tapi Adi. Enggak ya, bisa ya, bisa ya. Mas Oke, Mas Adi cerita dong katanya. Iya, terima kasih, Boy. Selamat datang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang sebenarnya nyebutnya benar A Metal Project karena pakainya nama saya sendiri. Ini saya dapat hadiah apa nih? Ini saking nggak kreatifnya gitu, saking bingungnya mau pakai nama apa gitu ya. Jadi kita udahlah pakai A Metal Project aja gitu. Jadi ya A Metal Project sebenarnya kita udah cukup lama dan cukup sering bikin event dari sejak zaman 2007 dulu lah, 2006 2007. Bahkan kalau dirunut lagi 2001 ya, ada teman saya di sini dulu dari mungkin pernah dengar yang namanya Indonesian Progressive Society gitu. Jadi ya IPS ya. Jadi kita dulu awalnya dari milis. Nah, dari yang disebut milis aja udah ketahuan umurnya gitu. Ya, kita dari milis M Claro, lalu ada milis iRock, dan akhirnya milisnya udah digantikan dengan yang lain. Terus kita juga sibuk di kantor gitu, akhirnya ya udah. Terakhir bikin event itu saya sendiri mungkin 2013 ya, eventnya Grave di Senayan waktu itu dengan bulan ada sponsor dari Gudang Garam. Nah, di 2024 ini saya ngobrol-ngobrol sama beberapa teman dekat yang dulu juga sama-sama gitu ya. Dulu namanya macam-macam, ada pakai nama Magnet, pakai nama Pentia Quantum, bantuin juga almarhum Mas Andre di Solusite gitu. Kita ngobrol di tempatnya di Prok gitu. Nah, akhirnya kita cobalah bikin event metal lagi yuk gitu. Padahal udah banyak juga sebenarnya event metal, tapi mungkin kami nanti coba membuat sesuatu yang sedikit beda gitu. Balik lagi kayak zaman dulu di waktu kita sering bikin event di Marius Place, dimana apa ya, antara yang main sama yang nonton itu nggak ada jarak lah. Kita coba yang nonton juga bisa interaksi sama bandnya karena udah jauh-jauh dateng, udah ngeluarin uang yang nggak sedikit. Kita bisa seneng-seneng bareng, nggak cuma nonton dari jauh gitu. Nah, sekilas sih itu backgroundnya A Metal Project ya, bukan E Metal Project ya, tapi A Metal Project. Tapi apapun sebutannya, mau disebut Metal Project aja ya nggak apa-apa. Penting orang-orangnya ya ini juga sebenarnya, nggak jauh-jauh beda gitu. Nah, saya lupa, ini yang di sebelah kanan saya ini mungkin pendatang baru gitu. Pendatang baru di geng kita. Tapi kalau beliau ini sudah malang melintang lah ya. Lu dari mana coba? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Wawan. Pendatang baru di gengnya Mas Adi. Ya, saya di sini sebagai PIC tech rider dan produksi yang berhubungan sama audio pada khususnya. Sementara itu aja sih perkenalannya. Siap, thank you Bang. Ada Mas Budi. Kalau Mas Budi nggak usah dikenalin lagi ya Mas Budi ya. Nah, Oke, udah lanjut mungkin ya. Ada kita sore hari ini kita mau coba kita mengundang teman-teman di media itu, kita pengen dibantu lah untuk kasih expose terhadap acara kita yang akan kita jalankan tanggal 27 September ini, yaitu konser Rhapsody of Fire. Ini kalau nggak salah kali yang kedua ya. Kali yang kedua ya, dulu tahun 2016 oleh Lian Mipro kalau nggak salah di Hall Basket. Kebetulan mereka lagi ada promo album studio yang ke-14 kalau nggak salah, Challenge the Wind, mau ke Asia. Jadi itu nanti mereka akan mampir nggak cuma di Indonesia tapi di Asia itu ada di Korea, Jepang dan China. Dan kebetulan
Indonesia yang pertama gitu. Jadi ini kick off konser mereka di Asia Australia itu adanya di Jakarta gitu. Nah, di kesempatan sore hari ini kita pengen dibantu sama teman-teman untuk ngangkat expose event ini, terutama memperkenalkan promotornya gitu, karena banyak orang mungkin lagi bingung ini siapa yang bikin gitu ya, namanya apa gitu. Tapi karena sekarang kan banyak sekali yang promotor baru ya, Rafael mungkin yang udah sangat maju sekali, sekarang ada Mas Ade Noksa juga jadi promotor juga gitu. Jadi kita juga pengen ikut-ikutan lagi lah gitu. Nah, konser Rhapsody ini seperti yang tadi dibilang akan ada rangkaian turnya di Asia dan Australia. Pertama di Jakarta 29 September, lalu nanti terakhir ditutup di Melbourne 12 Oktober. Dan kalau dilihat di sini jadwalnya tuh hampir tiap hari mereka, padat sekali. Kecuali kalau pindah negara itu baru ada lengkap. Tapi kalau satu negara hajar terus. Jadi ini band old school, hajar terus atau gitu. Dan untuk saat ini kita rencana akan mic-nya nunggu aja. Kita rencana akan laksanakan eventnya di Gandaria, aku sama boy ternyata. Di Gandaria City Hall dan di Gandaria City, Mall Gandaria City. Pertimbangannya satu, ini udah mau deketin musim hujan, jadi kita nggak mau ambil risiko nanti lagi ada apa-apa atau bus gitu kan. Terus kedua, penggemarnya kayaknya ABG-an semua gitu. Jadi kalau ditaruh di lapangan kayaknya AO gitu. Nah, makanya kita taruh di mall, karena udah ABG semua nih penggemarnya nih. Jadi dikasih AC biar tenang, makan dulu gitu di bawah kan, baru nonton. Dan kebetulan Gandaria City ini juga kita dibantu sama salah satu kawan kita ini gitu kan, kebetulan ada kenalan di sana sehingga kita bisa masuk untuk bikin acara, mungkin acara metal yang pertama kali di Gandaria City ya, saya nggak tahu, sering dipakai konser tapi kebanyakan pensi, metal belum pernah. Saya kemarin cuma ditanya ini nanti seberisik apa ya gitu. Dan saya bilang enggak kok, orkestra gitu. Saya kasih denger lagunya, oh iya nggak apa-apa ya Pak ya, masih banyak orkestranya ya gitu. Dan kebetulan dia juga kalau hari Minggu dipakai buat gereja, jadi ya agak-agak masuk lah, cuma agak ekstrim dikit gerejanya gitu. Ya nggak apa-apa nanti. Jadi itu kenapa kok kita pilih Gandaria City. Di samping lokasinya di selatan. Kita pikir mungkin banyak penggemar dari band ini yang tinggal di selatan sambil pulang kerja mungkin mampir dulu ke Gandaria gitu. Kita juga nanti rencana nggak malam-malam amat, mungkin jam 8, jam setengah 9 kirain, jam 10 dah gitu. Walaupun besok Sabtu tapi ada tugas lain di hari Sabtu kalau buat para ABG ini kan, berat tugasnya itu. Jadi gitu. Opening sementara masih pening, jadi kita belum nemu openingnya siapa gitu yang cocok. Nanti mungkin bisa kita sambil diskusi aja lah, siapa tahu dari teman-teman ada masukan nih bandnya yang lagi yang ini nih gitu kan gitu. Oke, apalagi informasinya mungkin tiket. Nah ini tiketnya kurang lebih seperti ini. Yang early bird sold out gitu, alhamdulillah. Tinggal yang pre-sale ini sampai tanggal 10 September nanti gitu. Habis itu harga normal terus on the spot. Kemarin saya juga ada yang komen gitu di Facebook kalau nggak salah, kok bisa murah ya gitu. Ya namanya juga promotor perjuangan gitu kan. Jadi kita jangan mahal-mahal dulu lah. Jangan mahal-mahal dulu gitu. Yang penting masuk. Tapi ini masih subject to pajak, subject to tiket box fee dan lain-lain gitu ya.
Dan untuk penjualannya kita online hanya bekerja sama dengan tiketapasaja.com gitu. Nah, mungkin yang agak unik di kami, selain kami jualan online juga kita jualan lewat komunitas. Nah, itu yang mungkin nanti kita coba jadiin diferensiasi gitu ya, bahwa kita juga tetap melibatkan komunitas. Di sini ada beberapa tiket box yang dijalankan oleh komunitas, antara lain di Pro, lalu ada Vivisius Stall. Nah, ini kayak pesawat tempur nih namanya, C5UG, Jembatan 5 Underground. Dari Om Bento Pro Satanika. Bento. Namanya kayak seri pesawat tempur. Lalu ada Arrow Squad gitu. Nah, ini yang membantu kami selama ini. Walau mungkin saya nggak tahu apakah masih in konteks ya dengan target marketnya. Tapi kalau penggemarnya ini sama, seumuran gitu, ABG juga pasti nggak kenal Om Budi gitu kan. Jadi ya kita harapin kita bisa terbantu dari sisi penjualan di situ, dan kayaknya sih memang ngaruh karena early bird-nya kita bisa sold out gitu. Nah, lalu tadi sempat disinggung sekilas apa-apa saja sih yang udah pernah dijalanin oleh promotor Metal Project gitu. Jadi ini dulu yang beberapa yang pernah kita jalanin gitu. Metal semua dari zaman dulu, nggak ada yang nggak, kecuali yang di tengah tuh yang Sound of Sound dari Authenticity itu agak aneh memang waktu itu, karena kita ada orderan ya, kita ambil aja gitu. Nah, kurang lebih sih itu ya introduction dari saya gitu. Mungkin kalau nanti teman-teman ada yang mau tanya-tanya dan lain-lain, dengan senang hati kita tanggapin di sini. Sebenarnya ada kawan saya tuh, bukan kawan lah, partners in crime dari zaman dulu, tapi dia malu-malu nggak mau di depan. Itu kan Novi yang pakai kaos misfit gitu. Jadi kita dulu baginya gampang ya Novi ya. Pokoknya urusan media dan promo-promo Novi, urusan band dan teknik-teknik, ya udah gitu aja, berdua doang dari dulu. Tapi alhamdulillah bisa punya portofolio sebanyak ini masih ada beberapa yang belum masuk juga. Tapi ya ini yang mungkin masih bisa ditemukan posternya gitu, karena kita udah nggak nyimpen malah di tempat Mas Budi malah lebih banyak posternya masih ketemu. Ada Toxic Holocaust apa segala macam ya, yang kita nggak ada. Oke, terima kasih dari saya, itu aja teman-teman. Kalau mau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya. Kapasitas berapa penonton nih? Oke. Kita tahu kan ini tempat di belum ada waktunya Pak di Q&A-nya. Nggak apa-apa. Langsung deh, santai nggak apa-apa, santai. di Gandara City. Ntar kalau Pak Ido tanya, Merina sehat panjang banget. Ceng-cengan. Kayak suara kita masih cukup lah ya. Cukup. Oke, kan itu kapasitasnya nggak terlalu banyak tuh. Tidak terlalu gede, dipotong panggung dan segala macam. Itu riskan nggak? Pas mungkin orang-orang walaupun angkatan ABG ya, ketika orang mall datang hitam-hitam dengan baju akar-akaran yang susah dibaca gitu kan, itu ada pertimbangan semacam itu nggak? Terus ada crowd control segala macam, tapi yang penting itu berapa tiket yang dijual berapa, apakah itu memang di fullin atau ada space berapa persen, biar agak faktor kenyamanan sih, dari kenyamanan penonton sama kenyamanan pengunjung yang lain. Siap. Gitu. Dengan Pak siapa? Sedotan. Audio Pro dulu. Sedotan mah jerami. Oke, kapasitas seating ya. Kalau ngomong seating teater itu 1.500. Nah, kalau itu udah dipotong panggung, karena panggungnya mereka memang tetap pakai. Jadi kalau hari Minggu itu dipakai untuk kebaktian, itu 1.500 seat. Nah, kalau berdiri bisa sampai 2.500 gitu. Dan tempat itu sebenarnya sering dipakai juga untuk pensi sekolah-sekolah sekitar.
Dan mereka pengunjung 2.000, 2.500 masih nyaman. Nah, tiket yang dijual berapa? Kita cuma mengharapkan 1.500 saja. Gitu. Jadi lega. Syukur-syukur lewat, tapi ya segitu udah oke lah. Tapi yang dijual berapa sih tiketnya sebenarnya? 1.500. Yang lewat tiketapasaja.com ya. Oh, kalau ada yang pengen nonton tiket habis nggak bisa ya? Kayaknya karena kita pakai aplikasi begitu, apa boleh buat gitu. Oh. Apa boleh buat.